Ya, oke. Kita lanjutkan lagi untuk teori kita di mata kuliah pemrograman komputer ini. Ini untuk algoritma. Ini ada beberapa ciri-ciri yang harus kita penuhi dalam suatu algoritma. Ini adalah algoritma itu adalah suatu keterbatasan. Jadi artinya adalah algoritma itu ada masa berakhirnya. Jadi tidak menerus sistemnya itu berjalan, urutannya itu selalu berjalan, proses-prosesnya itu berjalan, tetapi ada berhentinya. Itu yang dinamakan dengan keterbatasannya. Lalu ada lagi ada dinamakan dengan kepastian, artinya adalah setiap langkah-langkah atau urutan-urutan yang ada pada pemecahan masalah kita itu harus bisa didefinisikan secara tepat dan tidak memiliki arti yang ganda, tidak multiple makna di sana kayak gitu. Kemudian selanjutnya dia memiliki input atau masukan, artinya adalah dia awalnya itu adalah sesuatu yang kosong kayak gitu, memiliki nilai nol, kemudian kita masukkan ke dalamnya sesuatu inputan, misalnya kayak tadi kita ingin menukarkan ini kolak ke bubur ayam, maka inputan kita di sana kita membutuhkan itu adalah yang awalnya kosong, itu adalah mangkok C itu yang kita gunakan sebagai inputan. Kemudian ketika kita ingin menentukan luas daripada lingkaran tadi, maka inputan yang kita butuhkan itu adalah nilai pi, kemudian nilai jari-jari. Kemudian selanjutnya yang mencirikan suatu algoritma itu adalah output, itu ada luarannya, ada hasilnya. Jadi ini algoritma itu mempunyai luaran hasil yang akan kita dapatkan. Kemudian efektif, efektif mana algoritma itu harus efektif, langkah-langkahnya harus dikerjakan dalam waktu yang wajar kayak gitu. Jadi ada masanya dia untuk berhenti, maka ketika ada masa, ada suatu proses, maka dia membutuhkan waktu. Maka waktunya itu adalah sesuatu waktu yang wajar uh, untuk bisa menghasilkan suatu output kayak gitu. Jadi ini itu kenapa tadi algoritma itu dia akan lebih baik itu adalah ketika tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk runningnya, untuk iterasi-iterasinya, kemudian dia adalah uh, memorinya juga tidak banyak kayak gitu. Ini sifat-sifat daripada algoritma. Pertama, sifat algoritma itu adalah tidak menggunakan simbol atau sintak, karena kita belum masuk ke bahasa pemrograman. Ini adalah algoritma. Dia tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman. Kemudian dia tidak bergantung kepada bahasa pemrograman tertentu juga, karena kita membahas di sini adalah tentang alur. Lalu ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Jadi awal daripada bahasa pemrograman ini adalah algoritma ini, karena dia adalah berupa urutan suatu sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian algoritma ini dapat kita gunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis, secara valid, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adalah runtutan-runtutan atau sistematis daripada suatu pengerjaan atau suatu penyelesaian daripada masalah yang kita miliki. Ini tiga bagian yang harus ada dalam algoritma. Pertama adalah runtutan, kemudian pemilihan, kemudian pengulangan. Jadi ini tiga struktur dasar dalam algoritma. Ketiga bentuk ini adalah konstruksi atau sesuatu uh, sesuatu yang harus ada dalam suatu algoritma. Pertama kita bahas itu adalah runtutan. Itu adalah sebuah runtutan yang terdiri dari suatu instruksi, satu atau lebih instruksi yang harus ada dalam suatu algoritma. Misalnya gini, kita ada algoritma tentang penukaran dua buah bilangan, maka akan kita lakukan yang pertama itu adalah deklarasikan A dan B sebagai A, B, dan C sebagai sebuah bilangan bulat. Maka kita input
A, B, dan C sebagai sebuah bilangan bulat. Kemudian kita masukkan nilai A dan B. Kemudian selanjutnya tahapan ketiga, kita masukkan nilai A ke dalam C. Kemudian tahapan keempat, kita masukkan nilai B ke dalam A. Kemudian tahapan kelima itu adalah kita masukkan nilai C ke dalam B. Nah, ini adalah tahapan-tahapan. Jadi ini dinamakan dengan runtutan yang harus ada dalam suatu algoritma. Yang kedua itu dinamakan dengan pemilihan atau selection. Itu adalah sesuatu instruksi yang harus dikerjakan dengan adanya kondisi-kondisi tertentu. Jadi ini adalah pemilihan di sini. Jadi misalnya gini, kita memiliki suatu algoritma ini. Kita mulai daripada memasukkan suatu bilangan, kita inputkan adalah suatu bilangan bulat. Kemudian anggap misalnya prosesnya adalah yang kedua, bagi bilangan dengan angka 2, simpan nilai sisa pembagian dalam bentuk variabel sisa. Lalu yang tahapan ketiga yang kita lakukan, jika nilai sisa sama dengan 0, maka kerjakan langkah keempat. Jadi ini memilih ya. Maka tampilkan genap katanya. Tampilkan genapnya di layar. Lalu, jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka kerjakan langkah ke-6. Maka tampilkan ganjil ke layar. Maka ini selesai. Jadi di sini ada algoritmanya adalah algoritma pemilihan. Jadi apakah kita milihnya ketika sisanya 0, maka kita anggap itu adalah genap. Ketika sisanya tidak 0, maka kita anggap itu adalah ganjil. Nah, ini yang dinamakan dengan algoritma yang dinamakan dengan pemilihan. Dan tetap dia di depannya selalu ada inputan, kemudian ada prosesnya, kemudian ada di sini ada pilihannya, kemudian selesai. Yang ketiga itu adalah struktur daripada si algoritma. Ini adalah pengulangan, adanya pengulangan. Jadi kita melakukan suatu kegiatan ingin berulang. Dengan nanti akan ada suatu statement pengulangan di sini. Kalau dalam bahasa pemrograman dinamakan dengan ada pemrograman for, ada while, ada do, while, repeat, until, for, down to, do, for, to, do. Ini nanti akan kita bahas di bahasa pemrograman lebih lanjut nantinya. Ini kita ketika misalnya hal yang seperti ini, kita tidak perlu repot-repot membuat algoritmanya banyak, cukup beberapa saja. Nanti itu ketika itu yang akan diulang-ulangnya lagi ketika dia mencapai suatu variabel yang akan kita inginkan. Contohnya misalnya adalah ini kita ingin menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali di dalam layar kita. Maka yang akan pertama kita lakukan itu adalah mendeklarasikan variabel huruf yang menyimpan karakter yang akan kita tampilkan. Jadi kita ingin menampilkan huruf yang mana? Misalnya kita ingin menampilkan huruf A misalnya. Udah, kita input nilai A itu. Nilai A itu seperti apa misalnya. Kemudian deklarasikan variabel n untuk menyimpan banyaknya perulangan. Jadi kita tentukan n ini kita ingin mengulangnya sebanyak berapa kali. Kemudian yang selanjutnya, deklarasikan variabel counter yang akan digunakan sebagai counter perulangan. Jadi tadi ada misalnya huruf kita A, ada N berapa kali ulang, kemudian yang akan kita keluarkan itu huruf apa misalnya. Misalnya B, maka kita tuliskan. Kemudian masukkan sebuah karakter dan simpan dalam variabel huruf. Jadi kita masukkan lagi suatu huruf di sana. Kemudian masukkan banyaknya perulangan yang akan diinginkan dan disimpan dalam bentuk variabel n. Lalu kita tentukan kita mau mengulangnya berapa kali. Apakah kita mengulang 10 kali, mengulang 12 kali. Itu tergantung dari ingin kita seperti apa. Kemudian kita mulai awal set nilai counter dengan 0 yang ingin kita keluarkan, mulai dari 0 dulu. Kemudian tampilkan huruf di layarnya. Kemudian langkah penambahan counter dengan 1. Kemudian jika nilai counternya kecil n, maka kerjakan langkah 6. Kemudian jika nilai counter sama dengan n, maka selesai. Maka di sini ada perulangan-perulangan yang akan dilakukan untuk mencapai tahap penyelesaian dari suatu masalahnya. Ini notasi penulisan daripada algoritma. Ini ada 3 jenis. Pertama itu dengan bentuk kalimat deskriptif.
kemudian ada dengan pseudocode, kemudian ada dengan flowchart. Nah, ini bentuk-bentuk penulisan daripada algoritma sebelum nanti kita masuk ke dalam bahasa pemrogramannya. Pertama kita bahas itu adalah tentang kalimat deskriptif. Jadi ini kita membentuk suatu kalimat algoritma runtutan tahapan-tahapan pelaksanaan untuk mencapai suatu solusi dengan bentuk kalimat. Ini ketika kita melakukan dalam deskriptif ada 3 tahapan. Pertama itu adalah bagian judul. Bagian judul daripada algoritma itu ada. Kemudian bagian deklarasi, yang akan dieksekusinya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian deskripsi. Ini kita lihat. Pertama kita bahas itu adalah di bagian penulisan algoritma yang deskripsi, di bagian judul algoritma. Ini di bagian judul ini algoritma kita tulis sesuai dengan nama algoritma yang akan kita tulis, kemudian dibuat penjelasan di bawahnya dalam bentuk kurung kurawal nantinya sebagai penjelasan terserah kita ya, terserah kita. Ini kalau di dalam pemrograman ini kalau dalam kurung kurawal tidak dieksekusinya kayak gitu. Jadi nanti kita tuliskan ini judul itu sebenarnya mau menjelaskan apa kayak gitu. Jadi anggap misalnya seperti ini contohnya, algoritma luas lingkaran. Jadi ini algoritma luas lingkaran. Jadi ini adalah dinamakan dengan judul algoritma kita. Kemudian ini penjelasannya. Penjelasan kita tulis dalam bentuk kurung kurawal. Biasanya kalau judul ini ditulis singkat kayak gitu. Ini algoritma luas lingkaran. Oh ya, itu adalah untuk menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Kemudian kita bisa menerima masukan jari-jari lingkaran, kemudian menghitung luasnya lalu cetak hasilnya kayak gitu. Cetak hasilnya. Ini adalah bentuk penjelasan daripada judul untuk algoritma kita ini. Nah, ini yang dibatasi dengan kurung kurawal. Yang selanjutnya, bagian kedua dari bentuk deskripsi itu adalah bagian deklarasi. Ini bagian deklarasi adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai di dalam algoritma. Kita definisikan variabel-variabel yang kita gunakan di sini. Nama dapat berupa variabel, konstanta, nama tipe, nama prosedur ataupun fungsi. Semua ini dapat kita tuliskan di dalam deklarasi ini. Jadi anggap misalnya kayak yang tadi kita punya judul algoritma ingin mengetahui luas lingkaran, maka yang kita deklarasikan butuhnya itu adalah jari-jari real. Jari-jari itu sama dengan bilang real. Ini bentuk tipe data bilangan pecahan. Kemudian luas maka real juga. Ini adalah tipe data pecahan juga. Ini ada kurung kurawal ya. Kurung kurawal nanti tidak akan dieksekusi. Kemudian pi, yang kita butuhkan adalah pi. Kita sebutkan di sini adalah nilainya 3,14. Lalu bagian yang ketiga itu adalah bagian deskripsi. Ini adalah bagian intinya, inti daripada algoritma. Bagian ini berisi langkah-langkah uraian penjelasan daripada penyelesaian masalahnya. Langkah ini nanti akan dieksekusi untuk mendapatkan suatu hasilnya. Ini urutan penulisannya menentukan urutan pelaksanaan perintah, jadi harus hati-hati untuk menulis di dalam deskripsinya ini. Karena di deskripsi ini nanti struktur algoritma ini akan muncul, apakah dia berupa runtunan, apakah pemilihan, apakah pengulangan. Jadi ini di deskripsi kita baca jari-jari langkahnya seperti contoh ya, kita masuk ke contoh, baca jari-jari lalu hitung luasnya. Luas kita adalah jari-jari kali pi. Kalau misalnya dalam rumus kita adalah pi r kuadrat kayak gitu. Lalu tampilkan luas ke layar. Maka ini selesai. Nah, ini deskripsi. Kemudian ketika kita bentuk yang ini, bentuk deskripsi ini kita gabungkan, inilah algoritmanya. Algoritma dalam bentuk deskripsi ada judul, ada deklarasi, ada deskripsi. Ini di judulnya apa, kemudian deklarasinya kita inputkan apa, kemudian deskripsinya apa. Ini adalah bentuk daripada algoritma deskripsi.